Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni, saya ingin membahas di dalam kitab Yosua 15 ayat yang 13 sampai ke 18 tentang mata air sebagai warisan yang berharga. Pada tahun 80-an, di ruas jalan desa-desa Jawa Tengah, kita akan menjumpai pemandangan menarik. Di pinggir jalan akan terlihat banyak jejeran sumur dan kendi tertata rapi. Kendi tersebut berisi minuman dari sumur atau mata air. Saat itu, untuk berpergian, orang-orang masih berjalan kaki. Jadi, kalau dalam perjalanan merasa haus, barisan kendi sudah siap untuk menuntaskan dahaga. Kendi itu tersedia secara gratis. Hal ini adalah tanda bahwa kesetakawanan sosial yang kuat. Bagi saya pribadi, ini merupakan suatu yang layak dikenang dan dirayakan. Pada zaman Yosua, mata air atau sumur memiliki nilai yang penting. Dua hal ini merupakan kekayaan berharga, sehingga layak memiliki hak waris. Menurut tradisi pewarisan, untuk memilikinya, seseorang harus mendapatkan restu ayahnya. Aturan ini juga berlaku bagi keluarga Otniel di Aksa. Otniel membujuk Aksa supaya meminta ladang yang ada mata airnya kepada ayahnya. Hal tersebut mengingatkan kita pada kebiasaan zaman Abraham leluhurnya. Kala itu sumber air akan disebut menurut nama pemberian ayahnya. Jadi, proses menemukan hak waris pada pola penanaman ini penting. Sebuah tradisi juga menghindari perselisihan jika ada yang hendak memonopoli sumber air mata sumur. Dengan adanya mata air atau sumur, terjaminlah keberlangsungan hidup suatu kaum. Kesadaran ini menuntut tanggung jawab sosial setiap orang untuk berperan melestarikan keberadaan sumber air sebagai warisan berharga. Karena itu, penting untuk melindungi persediaan air. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama demi kelangsungan hidup semua makhluk. Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai mandataris Allah. Kita perlu melestarikan air sebagai pusaka penting bagi kehidupan. Karena itu, menyelamatkan sumber air Kristen menjadi tugas yang serius bagi siapa saja, bagi Anda dan saudara-saudara. Komunitas Kristen dimanapun berada, jangan hanya berpangku tangan. Kita juga harus mengusahakan agar sumber air tetap lestari di atas bumi. Mungkin banyak di antara saudara yang belum memahami arti air pada zaman dahulu. Sedikit tentang isi Alkitab. Di dalam Yosua 15 ayat 17. Dan Otniel anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya menjadi istrinya. Otniel adalah salah satu dari tentara dan yang beserta dengan Kaleb mampu menguasai dan merebut Kiryat Arba, yaitu Hebron. Ia adalah anak yang Kenas, saudara pada Kaleb sendiri. Adapun arti nama Otniel adalah Tuhan adalah kekuatan. Suatu ketika Kaleb mengadakan sebuah pengesembara. Siapa saja yang dapat melaklukkan dan merebut Kiryat Sefer akan diberikannya anak perempuannya, Aksa, sebagai hadiah. Kita tahu bahwa penduduk Kiryat Arba ataupun Kiryat Sefer adalah orang-orang berperawakan tinggi seperti raksasa. Suatu negeri yang memakan penduduknya. Bahkan 10 pengintai yang diutus Musa mengatakan, "Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Namun, meskipun harus menghadapi orang-orang raksasa, Otniel tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar dan takut. melainkan merespon tantangan Kaleb itu dengan sikap seorang pemberani.
Ia dengan penuh keberanian menghadapi penduduk Kiryat Sefer. Keberhasilannya menggempur dan merebut Kiryat Sefer membuat Otniel tampil sebagai pemenang sayembara. Dan ia pun berhak mendapatkan Aksa sebagai istri. Keberanian yang ditunjukkan Otniel ini bukan disadari oleh keinginannya untuk mendapatkan Aksa semata. Juga bukan karena perbuatan nekat. Namun ia memiliki dasar iman yang kuat di dalam Tuhan. Otniel berani berperang melawan musuh oleh karena ia mengandalkan Tuhan. Otniel sangat percaya jika ia senantiasa berjalan bersama Tuhan dan melibatkan Dia di setiap langkahnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sungguh benar apa yang dikatakan Bani Korah dalam Mazmurnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan telah menjadi kekuatan dan penolong bagi Otniel. Karena memiliki beranian dan semangat kepahlawanan yang luar biasa, Tuhan pun mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada Otniel di kemudian hari. Otniel diangkat Tuhan sebagai hakim atau Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 11. Apakah saudara-saudara mempunyai sifat seperti Otniel? Saya berharap dan berdoa supaya kita dapat mencontoh dan meneladani sikap Otniel yang berani karena Tuhan selalu menyertai dia. Itulah pembahasan tentang Yosua 15 ayat 13 sampai 18. Inilah isi Alkitab tersebut. Tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagai di tengah-tengah bangsa Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Amihan, Talmai, dan anak-anak. Dan dari sana ia menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepada Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikan kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepada mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Itulah isi Alkitab yang kita bahas tentang Kaleb merebut kota Hebron. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita akan mengakhiri segala pembacaan firman hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Kau sungguh baik di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca tentang kebenaran firman-Mu hari ini, itu menjadi teladan dalam hidup kami. Kami berani karena Engkau benar di dalam kehidupan kami. Karena apa segala perintah-Mu yang kami jalani selalu. Tuhan, biarlah Engkau selalu menjamati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan apapun yang Kau hendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apapun segala aktivitas kami hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati buat segala pendengar. Biarlah mereka tetap selalu setia untuk mendengarkan firman-Mu setiap hari. Itulah menjadi makanan di dalam hidup mereka.
Dan kami akan akhiri segala pembacaan Alkitab hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.